J-10 dan interoperabilitas TNI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberi sinyal Indonesia bakal membeli pesawat tempur buatan Cina J-10 efektif buat superioritas udara Indonesia. Meski mungkin battle-proven, membeli J-10 bakal menghadirkan tantangan bagi interoperabilitas antar matra di TNI. Sampai saat ini, tercatat sejumlah negara menjadi pemasok pesawat tempur yang dioperasikan TNI AU, yaitu Amerika Serikat dengan F-16, Rusia Su-27 dan Su-30, Inggris HAF-200, Korea Selatan T-50, dan Brasil Super Tucano. Dengan rencana pembelian Rafale dari Prancis, KFX-IFX Boromai dari Korea Selatan, F-15EX dari Amerika Serikat, Kan dari Turki, dan J-10 dari Cina, bakal semakin beragam pemasok pesawat tempur untuk TNI AU. Dulu, memang ada tuntutan pembelian alutsista TNI tidak bergantung kepada satu pemasok karena sempat ada ancaman embargo hingga larangan dan pembatasan penggunaan alutsista oleh negara produsen terhadap kepentingan TNI. Inggris pernah mengeluarkan pembatasan hingga pelarangan penggunaan tank Scorpion untuk operasi militer di Aceh karena dugaan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Amerika Serikat juga pernah mengembargo ekspor alutsista ke Indonesia terkait dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur, sehingga TNI kesulitan meningkatkan sistem avionik dan perangkat lunak pesawat F-16. Semua pembatasan dan pelarangan penggunaan alutsista oleh negara produsen tersebut membuat pemerintah mendiversifikasi pasokan senjata untuk TNI. Indonesia akhirnya memilih tidak tergantung kepada pasokan alutsista dari satu blok kekuatan militer tertentu seperti Amerika Serikat dan sekutu baratnya ataupun Rusia dan negara-negara di luar anggota NATO. Meskipun di satu sisi membeli alutsista dari berbagai pemasok dapat menghindari kemungkinan embargo ataupun pembatasan hingga pelarangan penggunaannya oleh negara produsen, tantangannya justru tidak kalah berat. Interoperabilitas atau kemampuan berbagai sistem senjata dari bermacam vendor ataupun produsen untuk bekerja sama, bertukar informasi, dan mendukung operasi militer secara efektif akan sangat sulit dilaksanakan apabila alutsista yang dipakai berbeda-beda sistem persenjataan, radar, komunikasi, dan perangkat lunaknya. TNI masih dalam tahap pembangunan sistem interoperabilitas komando dan pengendalian, integrasi seluruh sistem alutsista, serta radar TNI di 3 matra masih belum selesai. Belum lagi pembangunan data link terpadu nasional yang menggabungkan standar komunikasi agar bisa membaca semua format alutsista kita dari Barat, Rusia, dan Cina. Pembuktian seberapa efektif sistem interoperabilitas dalam operasi gabungan antar matra belum terlaksana. Jadi meskipun J-10 mungkin battle-proven dalam konflik Pakistan-India, membelinya bagi Indonesia tidak lantas membuat militer kita semakin modern dan efektif. Tantangan interoperabilitas yang belum selesai dan malah semakin rumit justru akan membuat pembelian J-10 berpotensi menghilangkan efek deterrence atau daya gentarnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas Jumat 17 Oktober 2025. Kita lihat terlebih dahulu dari judul besar yang diangkat Harian Kompas, konsistensi kebijakan kunci investasi energi. Dengan 80% energi masih dari fosil, Indonesia menghadapi tantangan besar mewujudkan transisi energi hijau yang efisien dan berkelanjutan. Ini terkait dengan menuju CEO Forum yang diadakan oleh Harian Kompas bersama dengan PLN. Indonesia telah memulai sekaligus merencanakan berbagai program transisi energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Minat investor global terhadap pendanaan program ini cukup tinggi, tetapi mereka menekankan pentingnya jaminan tata kelola dan konsistensi kebijakan agar dapat terlibat dalam pengembangan transisi energi. Artikel ini juga dilengkapi dengan artikel lainnya, masih dengan tema yang sama, ekonomi politik transisi energi. Indonesia
Di Indonesia, transisi energi adalah proses syarat muatan ekonomi dan juga politik. Kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ada foto berita. Ini adalah merupakan cuplikan, saudara, bagaimana suasana diskusi terbatas CEO Connect yang merupakan rangkaian forum Kompas 100 ke-16 yang didukung oleh perusahaan listrik negara. Diskusi bertema menata arah Indonesia, derap langkah membangun kemandirian ekonomi melalui optimalisasi energi baru terbarukan. Kita lihat lagi di bagian tengah, ada juga informasi lainnya terkait dengan industri digital, ironi buruh hantu di balik layar revolusi AI. Ini masih menjadi tantangan ya, saudara, ribuan triliun rupiah mengalir ke industri kecerdasan buatan atau AI setiap tahunnya. Kita tinggalkan terkait AI, kita bergeser ke sebelah kanan bagian tengah. Ini ada terkait dengan transportasi, dilema fiskal di balik laju WUSH. Polemik pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia, China kembali mencuat setelah pemerintah dan Badan Pengelola Investasi dan Antara saling lempar tanggung jawab atas tumpukan utang. Di tengah tekanan fiskal ini, mampukah proyek WUSH tetap melaju tanpa menambah beban kas negara? Artikel ini juga dilengkapi dengan infografik terkait dengan utang WUSH yang dijabarkan oleh Harian Kompas, bagaimana kepemilikan sahamnya adalah 40-60. Kita lihat informasi lainnya di Harian Kompas di halaman 15, ini juga terkait dengan TNI sebut operasi di Intan Jaya dilakukan secara terukur. Setidaknya ada 14 anggota kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya dinyatakan tewas dalam kontak tembak dengan anggota TNI di bawah Komando Operasi Habema. Informasi ini, saudara, dan sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini 17 Oktober 2025 atau mengakses di kompas.id.